Baik, saya jawab. Silakan. Boleh? Silakan. Oke, baik ya. Tunggu dulu. Anda tadi berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan orang Yahudi, ya kan? Lalu, ketika Nabi Muhammad, Bible. bentar ya. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang konon itu Jibril di Gua Hira misalnya kan, ketika dia pulang ke rumahnya, dia menemui istrinya, lalu kemudian istrinya menjumpai Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal seorang pendeta Yahudi, rabi Yahudi yang buta ya, betul Bang Juma? Iya. Nah, lalu kemudian di surat Yunus ayat 94. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah engkau kali-kali engkau termasuk orang yang ragu, katakan. Jadi di sini yang pertama, yang jelas Nabi Muhammad bertemu orang Yahudi sebagai rabi pendeta Yahudi pada masa itu. Kemudian di sini dikatakan Tuhan juga menyuruh Muhammad untuk bertanya kepada orang yang membaca kitab sebelum Quran diturunkan. Jadi kalau Anda berkata dari mana dia tahu? Kemungkinan dia bertanya kepada orang-orang yang membaca sebelum Quran diturunkan. Ya. Jadi kita kembali kepada ke Lukas tadi ya. Nah, kalau Anda berkata memang kitab Lukas itu bukan firman Tuhan karena ditulis oleh tangan manusia atau hasil penyelidikan Lukas, saya sebagai orang Kristen justru saya lebih yakin, percaya, karena Alkitab itu adalah tulisan atau catatan-catatan manusia tentang kesaksian, tentang sejarah yang terjadi di masa lalu. Ketika Lukas berkata, setelah aku menyelidikinya, maka aku telah menulisnya, katanya kan. Artinya apa yang Lukas lihat, apa yang Lukas dengar, itulah yang mereka catat, yang mereka tulis, sehingga di dalam Al-Quran pun dikatakan bahwasanya apa yang ditulis Lukas itu dicatat di dalam Al-Quran. Nah, kalau misalkan Anda berkata bahwa tulisan Lukas itu bukanlah firman Tuhan karena ditulis oleh Lukas, lah kok dipakai di dalam Al-Quran gitu? Sementara di Al-Quran dikatakan bahwa itu firman Tuhan. Tuhan yang menyampaikan katanya. Nah, kalau misalkan Al-Quran itu di sejarah Zakaria firman Tuhan, bagaimana dengan catatan Lukas? Karena apa yang dinarasikan di Lukas itu tentang Zakaria itu yang ditulis di Maryam, tentang kelahiran Yahya misalnya atau Yohanes, tentang Zakaria yang masuk berdoa, tentang kelahiran Yesus juga sama persis. Bagaimana Anda mengatakan Lukas bukan firman Tuhan sementara Al-Quran yang dicatat di dalam Maryam ini Anda bilang itu firman Tuhan? Bagaimana konsepnya? Apakah mungkin Lukas nyontek di Quran atau Quran lah yang nyontek di Lukas? Saya nggak tahu. Oh, tanda robek. Coba itu Tadi saya sudah menjelaskan, Cak Ayu. Udah aku jelaskan. Nah, inilah susahnya kalau kita serius kepada orang Kristen. Di atas batok kepala itu nggak ada wadah untuk nerima penjelasan kita. Susahnya itu di situ. Kelemahan saya itu di situ, saya nggak mampu kemudian membuat orang Kristen ini paham tentang apa yang menjadi pesan yang sudah saya jadikan sebagai jawaban. Kelemahan saya itu di situ. Anda cuman bisa bertanya, tapi Anda tidak punya wadah untuk menerima jawaban. Bertanyanya bagus, nerima jawabannya yang lobet. Tadi Anda mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ditegur oleh Allah, disampaikan oleh Allah, fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladina yaqra'unal kitaba min qablik. Sebelum engkau, kalau kamu ragu, ya pantaslah kemudian Nabi Muhammad
Justru ini membuktikan bahwa yang datang kepadanya itu adalah wahyu Allah. Lukas ada ragu enggak? Paulus ada ragu tidak? Markus ada ragu enggak dengan catatan-catatannya? Ya tidak. Kenapa? Karena itu olahan otaknya sendiri. Masa dia mau ragu terhadap hasil kepalanya? Kalau Nabi Muhammad ragu. Kenapa? Karena yang didengarkan itu adalah wahyu, bukan dari dirinya. Hal yang didengarkan, ini apa ini? Ini apa ini? Kok ada lagi datang, ini apa? Kok langsung masuk ke dalam hatiku, mengatakan kayak begini, ini apa? Maka beliau kemudian mengalami kebimbangan. Ini apa ini yang datang kepada saya? Berbeda dengan Lukas. Memang hasil kepalanya, masa mau ragu dari tulisannya sendiri kan? Koplak. Jadi Nabi Muhammad, makanya diterangkan dalam Al-Quran, madallah sahibukum wa magawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiku anil hawa. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa. Yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Tapi Nabi Muhammad manusia biasa, didatangi makhluk gaib, wakil Tuhan yang turun kepadanya. Bingung dia. Ini apa ini? Apa ini? Kepada saya ini apa? Ada apa ini? Sehingga dikatakan, wahai nabiku, fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaik fas'alil ladina yaqra'unal kitab min qablika. Laqad ja'akal haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Kalau kau ragu tentang apa yang aku wahyukan kepadamu, maka tanyakan kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Tapi bukan kitabnya Kristen. Yang dimaksud di situ adalah kitab para nabi. Tanyakan kepada mereka. Tapi pertanyaannya, apakah nabiku kemudian ragu? Tidak. Nabiku gak ragu, dia cuma bertanya, ada apa ini? Ada apa? Lama, dia tahu, oh, ini, sabar, ternyata ini adalah wahyu. Dan ingat saudara, ketika kemudian istrinya bertanya kepada pamannya, itu cuma sekali doang. Sedangkan Nabi Muhammad menerima wahyu 22 tahun. Itu hanya mengatakan, oh, suamimu itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Taurat. Yang datang kepadanya itu adalah an-namus. Namus dalam bahasa Yunani artinya hukum. Oh, yang datang kepada suamimu itu adalah yang membawa hukum kepada Nabi Musa, yaitu Torah. Jadi Taurat dalam bahasa Yunaninya namus. Yang datang kepada Nabi Muhammad an-namus, yang membawa hukum kepada para nabi. Itu yang terjadi. Yang datang kepada suamimu itu adalah makhluk Roh Kudus yang sudah dinubuatkan memang untuk datang kepada keturunan Abraham. Begitu saudara. Terus apa tadi yang Anda katakan? Kalau begitu berarti Nabi Muhammad kemudian mengutip atau Lukas yang mengutip. Boleh jadi Anda membuat ruang itu, boleh jadi. Sekarang tolong tunjukkan tulisan Lukas di abad kedua, apa? Lukas di abad pertama. Coba, original teksnya ada nggak? Sabar dulu. Sebetulnya sabar dulu. Apa yang saya tanyakan nggak nangkap sebetulnya. Gini, Anda kan dari awal kan mengatakan bahwa Lukas itu bukanlah firman Tuhan, ya? Ya betul, bukan firman Tuhan. Alias kitab palsu nih. Pertanyaan saya gini, siapa yang bilang kitab palsu? Yang bilang kitab palsu siapa? Anda sebenarnya saya dari dulu udah ngikut. Anda itu jangan membawa kabar bohong. Saya katakan Lukas itu wartawan lepas yang tidak punya kantor. Wartawan lepas yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, sehingga apa yang dibawa ada kebenaran di dalamnya. Tetapi ada juga tahayul, ada juga khurafan. Makanya Al-Quran saya mengatakan bahwasanya fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Mereka menulis sebuah buku dan mengatakan itu dari Allah, padahal bukan dari Allah, hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Lukaslah itu. Hanya untuk digelari, hanya untuk digelari rasul.
apa yang Anda barusan katakan ini Al-Baqarah 80 itu justru kan Anda yang mengimani Al-Baqarah 79 kecelo, iya, Al-Baqarah 79 di ayat 80-nya kan Anda yang mengimani, betul? Saya yang mengimani. Ya jelas. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Baca 80-nya apa dibilang di sana 80-nya? Apa yang dikatakan kemudian 80-nya? Enggak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Lalu mereka berkata, "Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda." Neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Kul, katakan kepada mereka, sudahkah kamu menerima janji dari Allah? Sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya. Atau kamu mengatakannya tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Apa? Kenapa saya bilang justru Anda yang mengimani di situ di ayat 80-nya? Ya, kenapa? Kenapa? Di Maryam 71 apa dikatakan di sana bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu itu berbicara skala seluruh manusia, Cak Kongkong. Semua manusia akan masuk ke dalam. Tetapi, semua manusia akan mendatangi neraka. Tak ada satupun manusia yang tidak mendatangi. Kita ralat. Anda lama-lama kuludai mulut Anda. Kalau Anda yang ngomong, Anda dihentikan, tidak mau. Surah Maryam itu, Cak Kongkong, itu berbicara tentang seluruh manusia. Bukan hanya satu umat, seluruh manusia. Baik. Karena yang di uangnya. Gini. Baca Markus 9:49. Mampus. Jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Meskipun kalian itu mengaku Tuhan, tapi jangan sok tahu di hadapan saya. Jangan sok tahu. Kau baca kitabmu Markus 9:49. Semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Jangan kau masuk ke Al-Quran. Kau nggak tahu Al-Quran. Kau nggak tahu. Orang Kristen nggak ada tahu Al-Quran. Kalau orang Kristen tahu Al-Quran, saya pastikan mereka sudah syahadat. Justru karena mereka tidak paham Al-Quran, makanya mereka masih kafir sampai hari ini. Kalau mereka sudah paham Quran, pasti syahadat. Jadi jangan dalam keadaan kafir Anda mencoba membahas Quran dengan kami di sini. Jangan. Cukup kau masuk ke kamar, ambil Bible, baca Markus 9, baca 49. Di situ diterangkan semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Dah, selesai. Jangan so tahu. Nanti kena ludah kalian, ludah Yahudi. Silakan teman-teman. Ini Oten ini kalau bertanya tapi dia nggak mendengarkan jawaban dan cenderung sok tahu itu loh. Rata-rata begitu. Ya, kalau dia mau naik lagi dinaikkan, disilakan dinaikkan. Kita juga nggak bisa, saudara Ibel, saya juga tidak bisa membuktikan dan tentu Anda juga tidak bisa membuktikan apakah terjemahan yang baru dibuat tadi pagi di Lukas yang Anda bacakan tadi, Lukas 1 itu nggak niru di terjemahan Al-Quran. Nggak ada jaminan. Kenapa? Original teks kitabmu itu sudah dimakan tikus. Berani nggak kau tunjukkan? Bisa nggak kau tunjukkan Lukas 1 yang kau maksudkan tadi itu, bahwa seperti itu original teksnya? Bisa nggak? Sampai kau bertelur, kau tidak akan pernah bisa menemukan itu. Jadi di mana sumbernya Lai mengambil? Satu-satunya sumber Lai mengambil itu dari terjemahan Al-Quran. Itu yang betul. Masih mau kau datang besok? Coba kau sumbernya Lembaga Bible Indonesia mengatakan kemudian Zakaria mengalami kebisuan. Itu dari mana dia ambil sumber? Dari Hong Kong. Coba kau tunjukkan. Kalau kau katakan Al-Quran saya mengambil Lukas, berarti kitab Lukas lebih dulu menceritakan itu. Kau tunjukkan kepada saya bukumu yang berbahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia setelah Indonesia merdeka. Silakan, saya tunggu. Bang Juma, bentar, tadi saya diturunin ya.
Takut Iya, kalian ya. karena Anda nggak berakal. Bukan. Sekarang Anda kayak macam ada ketakutan, tadi bahas tentang Al-Baqarah bukan, tentang Maryam itu. bukan saya ketakutan. Bukan saya Tadi kan belum ketakutan. selesai. Bukan Tadi kan saya Anda bernarasi ketakutan. Cak Kongkong, bukan saya ketakutan. Kamu yang tidak punya kapasitas untuk menerima penjelasan saya tentang Al-Quran. Bentar, Oke. kalau anda nggak takut. Sekarang nggak usah ke situ, nggak usah ke situ. Saya yang perintahkan Anda diturunkan, karena Anda seperti asu yang bisanya cuma menggonggong tapi nggak mengerti apa yang diucapkan oleh lawan diskusi Anda. Persis anjing, mungkin karena Anda setiap hari makan anjing, mental Anda mental anjing. Anda berani membawa Al-Quran nih. Yunus 94, Al-Baqarah ayat 80, berani ente menyentuh Al-Quran. Hebat ente ini. Tetapi giliran Bible Anda gak paham. Gak ada orang Kristen paham Al-Quran, gak ada. Gak ada. Kecuali mereka yang sudah mu'alaf. Itu. Silakan Anda tunjukkan original teks kitab saudara yang membahas tentang Lukas di mana Zakaria diceritakan membisu. Silakan. Di mana itu saya bisa dapatkan? Jawab itu giliran kau yang ditanya. Coba. Kok saya diturunin ya? Jawab. Kok saya diturunin? Kau lebay kali. Bukan. Ini pembahasannya loncat jawab, kodok. gua Tadi turunin belum juga selesai. nggak Bukan. Lagi. Kita berbicara tadi. Bentar, Maju mah. Bentar. Anda kan orang pintar ini. Oh pasti dong. Makanya saya Islam. Saya mau disogok uang miliaran untuk penyembah Kristus makhluk padang gurun, saya nggak mau. Karena saya nggak bodoh kayak ente. Makanya kurangi makan asu. Kurangi sedikit makan asu itu, direm-rem sedikit lah. Kalau kebanyakan menggonggong dia terus ya. Iya. Kurangi makan asu. Kalau Anda mau bicara tentang surah Maryam, tanya kepada kami. Apa maksud surah Maryam itu? Tanya. Jangan Anda mengambil kesimpulan. Kalau bertanya tentang Markus 9, 49, tidak perlu saya tanya ente. Kenapa? Karena pemahamanmu dengan pemahaman saya terhadap dalil tersebut lebih kena saya, lebih percaya saya kepada isinya daripada ente. Karena kalau ente membahas Markus 9, 49, Anda biaskan nanti kemana-mana. Anda biaskan. Oh itu maksudnya kodok bersolek. Nah sekarang Anda tunjukkan original teks daripada Lukas yang menceritakan tentang Zakaria. Kalau tidak, Bang Juma. Kalau tidak, berarti Andalah punya kitab yang mencontek Al-Quran punya terjemahan. Gitu saudara. Baik. Bang Juma, dengar Bang Juma. Kalau saya boleh deklarasi, gantiannya. Ya, tapi pakai ilmu dong, pakai otak gitu loh, pakai nalar. Kayak ketakutan kalian semuanya. Ketakutan sama Kristen, gak ada yang ketakutan. Sama aja Kristen deh. apa yang saya takuti? Bang Ebil, begini Bang Ebil, tuduhan bahwasanya Al-Quran menjiplak Lukas itu tolong dibuktikan dulu, itu aja deh. Iya itu dulu, yang kau loncat-loncat, Cak Kongkong. Selesaikan itu dulu. Ketakutan kita diseruduk anjing gila. Justru yang terkesan ketakutan itu ente. Kok kami pula yang ketakutan? Apa yang saya takutkan sama Kristen? Main mute. Ya karena kau kacau. Ngajak diskusi. Karena kamu ngajak kacau. diskusi nih. Saya kan minta original teksnya. Original teksnya saya minta. Silakan saudara. Diskusi kita masih panjang waktu. Masih baru jam berapa ini? Bisa kita diskusi sampai 3 bulan non-stop ke depan. Tapi satu-satu original teks Lukas dulu kamu tunjukkan. Saya mau lihat. Silakan. Kan tadi Anda menuduh toh Al-Quran yang mencontek Lukas. Nah,
Yang dicontek tidak mungkin bahasa Indonesia. Karena pada zaman nabiku, abad ke-7, kitabmu belum ada bahasa Indonesia. Maka tunjukkan kitab yang dicontek nabiku di abad ke-7 itu kitab mana. Silakan. Harus ada bukti kalau kamu nuduh. Loh, Silakan. Loh. belum siap Kenapa? satu loncat lagi sana kemari. Giliran disenggol Loh, kan nanti langsung nurunin. itu awalnya. Hei, itu awalnya. Itu awalnya, saudara. Anda yang loncat ke surah Maryam segala macam. Itu awalnya dulu. Kita masih membahas tentang Zakaria yang Anda bawa kan. Surah Maryam dan Lukas 1. Nah sekarang Anda mengatakan bahwa nabiku yang menyontek. Nabiku hidup di abad ke-7. Minimal kitabmu tertulis itu di abad ke-6, ke-5, ke-4, ke-2, 1. Silakan Anda tunjukkan. Kitabmu yang dicontek oleh nabiku itu kitab yang mana? Oh, kok kabur? Kabur. Kali ini kabur enggak dikit, kali ini dia kabur. Kabur dia. Nabiku hidup di abad ke-7. Anda 7 nyontek. Berarti nyontek abad ke-situ, abad itu. Nah sekarang mana kitab yang dicontek itu yang mana? Tunjukkan. Original teksnya di abad ke-7 itu apa? Kitabnya. Ada. Ini loh orang Kristen. Pasang Ngomong ngomong. doang mah gampang. Iya. Yang ada Halo. Lukas itu menggunakan bahasa Indonesia. Dari mana sumbernya? Ya, jangan-jangan dari terjemahan Al-Quran lagi. Ya, selamat malam LKTP. Ya, malam Bang. Ya, mau masuk LKTP sebelum Bang Lutar. Baik, saya tanggapi sedikit ya. Justru setelah saya pelajari Sirah Nabawiyah, buku Sirah Nabawiyah, Al-Quran ini menurut saya suatu mujizat ya dari Nabi Muhammad. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena setelah saya baca Sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad tidak dapat membaca dan menulis. Secara logika saya berpikir, manalah mungkin ya jika benar Nabi Muhammad ini tidak dapat menulis dan membaca, mampu menguraikan Al-Quran sedetail demikian. Firman Tuhan yang benar-benar menceritakan tentang apa yang terjadi. Justru teman tadi itu yang dikatakan Bang Juma kalau dia tidak nangkap itu betul. Saya nangkap yang disampaikan Bang Juma. Kenapa? Karena memang dasar dalam hati dia sudah tertutup dan tidak mau menerima kebenaran. Karena apa? Jika orang mengeraskan hatinya, sekeras apapun kita sampaikan, selembut apapun tidak akan masuk. Karena dia sudah menutup diri. Seperti gelas bocor, Bang Juma bilang tadi. Kalau gelas bocor dituangin air, dia minta air, dikasih air, airnya nggak akan masuk karena dia gelasnya bocor. Jadi yang disampaikan Bang Juma nggak akan masuk ke dia. Seperti itu. Terima kasih Bang Juma, itu aja sih. Iya, benar sekali. Betul sekali. Abad ke-7. Tak ada listrik. Tak ada internet. Tidak ada mikroskop. Tidak ada komputer. Tidak ada alat secanggih hari ini. Di mana alat yang ditemukan hari ini mampu kemudian menyelusuri dalamnya lautan, dalamnya perut bumi, langit tingginya, kemudian angkasa. Nabi Muhammad 1400 tahun silam sudah menguraikan itu semua. Bagaimana dia mengatakan tumbuhan itu bisa dikawinkan, bagaimana tumbuhan itu dikawinkan, mengawinkan dirinya sampai dia berbuah, dan seterusnya dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 22. Bagaimana sungai ada di dasar laut, Al-Furqan ayat 53. Bagaimana kemudian cara otak mengambil keputusan, Al-Quran surah Al-Alaq ayat 15 sampai nomor 17. Teori Big Bang, Al-Anbiya ayat 30. Banyak hal yang diuraikan oleh Nabi Muhammad 1400 tahun silam. Dan yang paling berkesan ketika kemudian Nabi Muhammad menceritakan tentang sidik jari di Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat ketiga. Saya baca ayat itu saya menangis. Nangis saya. Ya Rabb, bagaimana mungkin orang-orang kafir menutup diri dari kebenaran Al-Quran? Sedangkan baru abad sekarang ditemukan itu.
Bagaimana kemudian sekarang aplikasi di bank, di asuransi, di perusahaan-perusahaan besar, bahkan kita ketika kemudian mau ambil identitas, itu dijempol, Pak. Ada apa dijempol? Ternyata kemanapun kita pergi di atas muka bumi ini, tidak ada orang yang kemudian garis-garis jari jemarinya ini, jempolnya ini, satu sama lain itu sama. Bahkan manusia kembar sekalipun tidak sama. Ayah dengan anaknya tidak sama. Ibu dengan anaknya tidak sama. Subhanallah. Dari mana Nabiku tahu hal-hal seperti ini? Kalau bukan dari Sang Yang Maha Mengetahui. Kalau dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang ada di kitab-kitab sebelumnya, ambalelo. Singa makan jerami. Entah apa-apalah. Ular makan debu. Ini Nabi Muhammad seorang diri. Seorang diri. Nabi Musa ada Nabi Harun. Yesus ada kemudian Yahya, Yohanes Pembaptis. Tapi Nabi Muhammad seorang diri. Tidak pernah melakukan penyelidikan. Tidak perlu melakukan kemudian membaca kitab-kitab sebelumnya. Nggak ada. Semata-mata beliau hidup di tengah-tengah orang jahiliyah. Bahkan bangsa Arab kala itu tidak dianggap umat oleh Bani Israel. Lahir di tengah-tengah. Makanya dia disebut adalah pembawa cahaya di atas cahaya. Ini Nabi Muhammad menguraikan bagaimana pembentukan manusia. Al-Quran surah Al-Mu'minun. Garis edar tata surya Al-Anbiya ayat 33. 7 struktur lapisan bumi dan langit At-Talaq ayat 12. 2 air laut yang tidak bisa kemudian bersatu. Ar-Rahman ayat 19-20. Terbentuknya hujan Ar-Rum ayat 48. Api di dasar laut At-Tur ayat 6. Subhanallah. Dari mana Rasulullah tahu ini? Temuan yang paling mutakhir kemudian lubang hitam, tempat di luar angkasa yang merupakan lubang hitam. At-Takwir ayat 15-16. Memang Rasulullah melakukan penelitian seperti menggunakan alat apa? Baru ditemukan ilmuwan. Ilmuwannya pun berpuluh tahun untuk bisa, bahkan ratusan tahun untuk bisa menemukan hal tersebut. Disepelehin. Dianggap nabi palsu. Hanya karena dibenci. Dikatakan pedofil. Hanya karena dibenci, nggak diterima ajarannya. Difitnah. Hanya karena dibenci ajarannya. Tetapi diam-diam mereka lupa ingatan. Setiap hari menyebut nama Allah. Allah diambilnya dari kitabnya Nabi Muhammad. Tiap hari menyebut Alkitab. Alkitab diambilnya dari kitab Nabi Muhammad. Tiap hari menyebut kata iman. Tiap hari menyebut kata syafaat. Tiap hari menyebut kata malaikat, kata iblis. Nggak sadar kalau itu semua diambil dari kitabnya Nabi Muhammad. Tiap hari menyebut kata Roh Kudus. Tiap hari menyebut kata Nabi, Rasul. Tapi nggak sadar itu dari kitabnya Nabi Muhammad. Otak nggak berfungsi, rusak semuanya. Al-Quran mengatakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Bahkan Al-Quran mengatakan yukhadi'una allaha walladina amanu. Bahkan Al-Quran lebih jauh mengatakan fi qulubihim marad. Dalam hatinya ada penyakit. Kenapa enggak legowo menerima kebenaran? Mari dudukkan Bible, dudukkan Al-Quran. Mana yang firman Tuhan? Begitu cara belajarnya. Jauhkan dulu kebencian. Ya, saya kira begitu, saudara. Silakan. Ya, Luthor dari Katolik ya, Bang Luthor ya. Ya Bang. Ya, silakan. Mau ditanggapi atau? Ya, silakan. saya cuma mau bertanya ini Bang. Bagaimana bisa jalannya batu hitam yang ada di Mekah itu bisa menghapus dosa? Mampus. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Saya jawab. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 6, nomor 6, nomor 7, mencium batu bara menghapus dosa. Keluaran 29 nomor 14. Catat saudara-saudara, catat. Keluaran 29 nomor 14, tai sapi
menghapus dosa. Itu jawabannya. Oh, itu jawabannya. Iya, sekarang Anda baca silakan. Kejadian 29 nomor 14. Anda baca. Kejadian berapa itu, Bro? 29 nomor 14. Apa tadi bunyinya, Bro? Baca aja, Bang. Keluaran 29. Oh, tadi kejadian. Sorry, Keluaran 29 nomor 14. Tolong teman, kalau saya salah nyebut ini data, tolong ditegur. Keluaran 29 ayat 14. Di sini bercerita, tetapi daging lembu jantan itu kulit dan kotorannya harus kau bakar habis di luar perkemahan, itulah kurban penghapus dosa. Iya, terus? Ya. Korban penghapus dosa di situ, yang menghapus dosa di situ apa? Tai sapi kan? Iya, kan di situ kurban, bukan mencium. Lah, membakar tai sapi menghapus dosa. Artinya apa? Tai sapi menghapus dosa. Kalau kamu mau yang mencium, silakan aja baca Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Itu baru mencium. Di situ judulnya ceritanya penapsihan Harun dan anak-anaknya, bukan untuk menghapus dosa. Anda Tetapi baca. ceritanya di dalam Al-Quran surat Musnah Ahmad 5364. Anda baca. Dengan Anda mencium baca. batu Hajar Aswad, Anda baca. dosa Anda umat baca, Islam bukan bisa Al-Quran. dihapuskan. Woi, bukan Al-Quran. Anda baca. Nah, itu tadi lah, mau di surat manapun itu intinya kan di situ ada tertulis. Inilah Kristen dengan kan, mencium manusia tanpa kepala ya begitu. Yesaya manusia 6. tanpa kepala. Ya iya, kalau ada kepalamu pasti nggak begitu cara ngomongmu. Mau Al-Quran kayak mau apa kayak. Ini diskusi. Iya, di situ tertera batu Tetapi Hajar seorang Aswad, daripada dengan serafim mencium itu batu terbang. Hajar Aswad bisa menghapus dosa. Gimana jalan ceritanya batu hitam benda? Oke. Nanti saya jelaskan. Memang orang Kristen harus bertanya supaya pintar. Yesaya 6 nomor 7. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapati aku, di tangannya ada bara yang diambil dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka dosamu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ya, menyentuh bibir. Yesaya berapa? Kau kebanyakan Yesaya. bohongnya kau. Tekan inilah Kristen kan. Orang Yesaya berapa, Bro? Saya Kristen memang 667, begini. saudara. Saya juga Katolik. Malu orang Katolik. Yesaya berapa? 667. 6 ayat 6 sampai 7. Yesaya 6 sampai 7. Ya, soalnya kitabnya Yahudi. 6 sampai 7. Kitabnya Yahudi kau pakai hanya untuk Pelan-pelan, saya aksesoris. nggak dengar siapa yang ngomong ini. Saya Katolik. Kau juga Katolik, bikin malu kau punya kata-kata. Yesaya 6 ayat berapa? Ayat 7400,7. Yang jelas Yesaya lah, Bro 6, Juma. Yesaya 6 nomor 7. Pasang kuping makanya. Satu-satu makanya ngomong, Run. Oh, iya Katolik. Katolik macam apa begini? Hati-hati Apa lu tadi ngomong bunyi? kadrun. Hati-hati kau ngomong kadrun. Tuhanmu yang Kristus itu makhluk kurun yang datang Mengerti kepada kadrun Paulus. apa? Kadrun itu kafir dari dulu. Lu- Kenapa kau Kafir marah? dungu turun temurun. Kafir Iya. dungu turun temurun tuh. Ada pertanyaan saya belum dijawab itu. Bagaimana caranya bisa Terus sabar bisa dulu. menghapus dosa? Kau baca dulu itu. Kau baca Yang mana? Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat bara ini menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dari dosa yang Nyonyor datang. bibirnya kesalahan. Terus masalahnya di mana? Masa, congor lah itu. itu
menyentuh mulutnya, dicium itu, diciumkan kepada Isi batu. itu judul perikopnya Tuhan memanggil Ya kok dan jadi mengutus perikop? saya. Ini yang mana yang firman? Kutanya samamu, kutanya samamu, kutanya samamu. Jelas batu di Kutanya situ samamu dulu. Yang firman Tuhan perikop atau isinya? Loh, kita harus cari tahu dulu judulnya, bro. Ya kok judul Ceritanya pun? tentang apa? Kalau di surat Judul- Musnah Ahmad Aduh, Kristen. Yang menjawab gue turunin. Bawa waktu banjir doang. Kristen. Jadi di situ kata bara itu sebenarnya terjemahan yang keliru. Yang benar itu adalah ritspa dalam bahasa Ibrani. Ritspa itu artinya batu bercahaya. Batu bercahaya atau batu yang berbentuk apa itu ya? Arang. Arang hidup atau bara api. Gitu teman-teman. Kalau cuman bara itu bisa diartikan berbeda, tapi kalau bara api itu baru betul. Jadi mencium bara api sesuai dengan original teksnya, maka dosa dihapuskan. Nah, jadi teman-teman kalau mau hapus dosa, di rumah saya ada bara api, boleh datang ke rumah antri besok ya. Nanti saya bikin bara dari tempurung. Nah, baris biar mulutnya saya sentuhkan ke bara api, biar dosa-dosa kalian dihapuskan. Kalau mau berdasarkan dalil itu. Ritspa itu yang bisa Ibrani, coba. Ritspa itu artinya arang hidup atau bara api. Oke? Teman-teman? Terkait, oke, saya jelaskan tadi, mudah-mudahan beliau masih ada di bawah. Hadits yang kau bawa itu, sahabat Rasulullah mengatakan, kalau tidak aku melihat nabiku melakukan itu, maka aku tidak akan menyentuhmu, karena kamu tidak memberikan mudarat apa-apa, dan kamu tidak bisa memberikan keuntungan apa-apa. Yang menghapuskan dosa adalah amalannya. Contoh misalnya nih, sederhananya, silakan kamu mengangkat batu ini, angkat batu ini naik ke kendaraan itu, maka kamu akan mendapatkan uang 1 juta. Pertanyaan saya, apakah batu itu yang memberikan duit 1 juta? Bukan, tapi perbuatan atau tindakan mengangkat batu dari tempatnya ke atas kendaraan itu yang menghasilkan duit. Bukan batunya. Sama. Mencium batu itu maksudnya apa? Mencium atau mengusap. Artinya karena perintah Allah untuk berhaji seluruh dunia, sebagaimana yang ada di dalam Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud menyembah kepadaku. Nah itu nubuatannya digenapi oleh ibadah haji. Jadi maksudnya itu, pesannya adalah meskipun kau berada di bagian luar bumi, datanglah ke sana, usap batu itu, cium batu itu. Artinya apa? Pekerjaan kita dari Indonesia menuju ke sana yang dinilai menghapuskan dosa, bukan batunya. Tindakan kita, keikhlasan kita berkorban untuk datang menyentuh batu itu, mencium batu itu, yang membuat dosa kita itu dihapuskan. Oh, ridha, ikhlas, memberikan harta, kekuatannya, tenaganya, waktunya untuk ke sana beribadah, melakukan ritual. Itu yang menghapuskan dosa, bukan batu. Batu hapuskan dosa aku. Orang Kristen ini lucu kali, bah. Saya kira begitu teman-teman. Silakan lanjut. Terus hukumnya juga kan Bang Joma nggak wajib bagi orang yang tidak mampu. Iya, nggak wajib. Betul. Kalau untuk menghapus dosa, buang duri di jalan itu hapus dosa. Apakah duri yang menghapuskan dosa? Enggak. Tindakan kita yang melakukan itu yang menghapus dosa. Selamat malam Bang Juma. Iya, selamat malam. Salam hormat. Ya, salam hormat juga. Apa kabar?
Baik abangku. Syukur alhamdulillah. Oke, boleh saya bertanya? Boleh. Elpram dulu, Elpram dulu. Ini. Elpram dulu. Elpran. Oke, terima kasih. Elpran. Ya. Iya bang. Ya, Bang dan Juma dari mana, Bang? Iya, dari Kristen abangku. iya gimana? Contohnya kan orang yang di luar Islam kan untuk masuk Islam itu kan yang saya ketahui bahwa bersahadat ya, bersaksi ya kan. Iya. Jadi maksud kita untuk bersahadat itu maksudnya apa itu abang? Iya. Jadi Allah pencipta langit dan bumi itu kan tak dilihat. Oke. Kita nggak melihat. Sehingga untuk membuktikan bahwasanya kita ini benar-benar beriman, hal yang kita kemudian tidak lihat ini kita persaksikan. Aku bersaksi. Artinya aku berikrar, aku berteguh hati, aku bersungguh-sungguh mengakui dengan jasadku, dengan hatiku, perasaanku, penglihatanku, pendengaranku, seluruhnya aku berserah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi, disembah selain daripada Allah. Itu maksudnya bersaksi. Masuk. Ya, silakan. Berarti bersahadat itu penegasan iman ataupun takutnya kan misalnya kita bersaksi sementara kita nggak melihat gitu pada saat itu, atau bagaimana itu abangku? Sekarang begini saudara, skala sederhananya, berani ndak saudara bersaksi kepada semua manusia yang ada di dunia ini bahwa saudara punya akal? Ya, mantap, oke. Anda berani bersaksi? Aku bersaksi, aku Efran tidak ragu sedikit pun bahwa aku punya akal. Berani ndak Anda bersaksi seperti itu? Ya, berani abangku, berani. Ya, berani. Anda lihat akal Anda? Anda lihat akal Anda? Kalau melihat akal, Apakah Anda tapi apakah melihat? Tidak. Tapi Anda yakin ada akal. Kenapa Anda yakin ada akal? Karena Anda bisa menyusun kata-kata, Anda bisa menelaah pembicaraan orang, Anda bisa melihat dengan baik, bisa membedakan ini warna hitam, putih, coklat, karena ada akal. Artinya, dengan melihat alam semesta ini, bukti bagi orang yang sehat akal bahwa Allah itu ada. Makanya Al-Quran mengatakan dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 53, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku, keberadaanku, adanya aku di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Jadi orang yang menggunakan akal dengan melihat hujan turun, dengan melihat kemudian adanya awan, langit, bumi, siang, malam, sudah melihat Allah itu ada. Pencipta langit itu ada. Dengan meraba dirinya, kenapa tulang rusukku ini tidak bertumbuh seperti rambut? Kenapa kemudian gigiku nggak bertumbuh seperti kuku? Kenapa kemudian mataku tidak bertumbuh seperti kuku hidungku? Kenapa? Siapa yang menahan itu semua pertumbuhannya? Sementara bukan aku yang menahan pertumbuhannya. Siapa? Oh, itulah Tuhan kita. Maka dengan menyadari itu semua, maka orang beriman mengatakan apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku tidak melihatnya, tapi aku merasakan kehadirannya. Sama seperti akal. Aku tidak melihat akalku, tapi aku menyadari sepenuh hati
tanpa paksaan, ridha, ikhlas, mengakui tidak takut dituduh berbohong dengan mengatakan aku bersaksi aku manusia yang punya akal. Tunjukkan akalmu, nggak bisa. Lalu bagaimana kau yakin? Ya karena lihat, aku bisa berpakaian dengan rapi, aku bisa pakai sepatu, aku bisa memilih makanan mana yang layak, mana tidak. Itu bukti bahwa aku punya akal. Berarti aku bersaksi meskipun aku tak lihat. Itulah Allah Subhanahu wa taala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Tapi kalau orang nggak percaya Tuhan, beda lagi saudara Elfran. Kalau orang yang tidak percaya Tuhan, kudu Tuhan itu turun. Entah itu menjadi sapi, entah itu menjadi manusia, entah itu menjadi pokok pohon, entah itu menjadi setan. Nah itu orang yang tidak ada imannya tuh. Karena dia harus melihat Tuhan dulu baru percaya. Aku harus melihat dulu Tuhan. Mana Tuhan? Oh itu lagi nete sama ibunya. Nah itu orang yang lemah akal, orang yang tidak percaya kepada penciptaan Tuhan. Dia tidak percaya kepada Allah yang telah menciptakan otaknya begitu sempurna untuk sampai kepada Allah. Padahal, saudara, terakhir, 30 detik. Pencipta langit dan bumi, siapapun hakikat tersebut, menitipkan dua cahaya, serpihan cahaya pada diri kita. Sebagai bukti bahwa dia ada. Apa itu? Akal kita, dan yang kedua adalah roh kita. Itu yang dititip. Sebagai bukti bahwa aku ada, aku teteskan serpihan cahayaku kepadamu wahai manusia. Aku kasih rohku dan aku kasih kemudian akal pengetahuanku kepadamu sedikit. Bukan kita yang menciptakan akal kita ini. Supaya kita bisa tahu, oh ini merah, ini hitam, ini coklat dan seterusnya. Dan perkembangannya, bukan kita yang bikin, bukan kita yang beli di toko. Begitu juga roh yang bisa berbicara, yang bisa merasakan, bisa sedih, bisa senang, bisa bahagia. Bukan kita yang beli di toko. Seketika Tuhan menyimpan di kita, tak masuk ke dalam diri kita. Kita bisa berbicara, bisa merasakan nikmatnya ikan, nikmatnya makanan, karena ada roh yang sebagai titisan serpihan cahaya keilahian. Itu pada diri kita. Jadi orang yang berakal justru akan percaya Islam ini benar-benar sempurna. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini keyakinan yang tak bisa terukur. Benar-benar keyakinan yang sampai kepada makrifat. Percaya dengan sepenuh hati. Kalau Kristen enggak, nanti ada patungnya, nanti ada ininya, baru udah percaya. Oh, ini Tuhan kita ya. Sampai-sampai ditanya sama anaknya, Mama, ini foto siapa yang di atasnya eyang? Itu foto Tuhan kita, nak. Nah, anaknya jadi blow on juga jadinya. Oh, ini Tuhan kita. Ganteng ya, Ma. Nah, besok begitu dia sudah kelas SD, kelas 2, ketemu lagi sama mamanya. Mama, Tuhan, foto Tuhan di rumahnya Martin kok beda, Ma. Dia kok rambutnya panjang, matanya sipit, putih. Ini kok krinyol. Mana yang benar, Ma? Sama-samanya itu. Nggak usah kau tanya. Diajarkan anaknya menjadi bodoh. Itulah yang Al-Quran katakan, ulaika hum syarrul bariyah. Oke bang. Seperti Jadi itu, Bang Elfran, boleh sebentar Bang Elfran sebelum menanggapi. Teman-teman udah aman ya komalnya ya, teman-teman di bawah ya. Tolong diberikan masukan. Udah aman ya. Soalnya tadi ada yang bilang like. Udah aman ya. Aman ya. Oke Bang Elfran, silakan Bang Elfran. Oke Bang Juma, penjelasan Bang Juma tadi kan saya paham ya. Berarti udah satu poin bahwa penjelasan syahadat itu berarti bukan kita harus bersahadat, tapi memang itu penegasan atau pengakuan iman kan begitu. Jadi abang analogikan tadi bahwa akal saya bisa saya lihat nggak? Tentu akal saya tidak bisa saya lihat, tapi kita bisa menyatakan akal kita itu dengan cara, contohnya kan kita bisa bekerja, kita bisa berbicara, kita bisa contohnya lah membuat apapun, menciptakan apalah gitu kan. Berarti itu dari akal kita. Jadi akal itu ada, berarti ada sumbernya kan, isinya ya tubuh kita
kan ada tubuh kita. Jadi kalau ditanya siapa yang membuat kue bakpao, berarti ada wujudnya yang nyata. Contohnya kan tubuh saya, meskipun itu bersumbernya dari akal itu, karena tanpa tubuh juga abang tidak bisa punya akal. Kalau ada akal tanpa ada tubuh, bagaimana juga kan begitu. Jadi saling berhubungan begitu. Jadi yang saya tanyakan di sini, abang bawakan tadi kepada Tuhan Sang Pencipta, ya kan? Jadi kalau Tuhan Sang Pencipta kan orang abang mengatakan bahwa itu adalah namanya Allah. Jadi Allah ini menciptakan segala sesuatunya itu dengan apa, abangku? Oke. Baik. Jadi gini, saudara. Alam semesta ini ada. Kira-kira yang mengadakan hakikat yang ada atau hakikat yang tidak ada? Coba saudaraku, alam semesta ini ada. Kira-kira yang mengadakan sesuatu yang ada itu adalah hakikat yang tidak ada atau hakikat yang ada? Jelas ada, bang. Mantap sekali. Makanya salah satu sifat pencipta langit dan bumi itu wujud. Wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Berarti Allah pencipta langit dan bumi yang kami sembah itu ada, wujud. Nah, dari mana asalnya ini semua? Berasal dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kenapa demikian? Karena kita bukan pencipta. Alam semesta ini bukan pencipta. Maka sumbernya adalah sesuatu yang ada, lalu kemudian diadakan. Sama analogi sederhana. Anda lihat di atas plafon ada sebuah benda bulat memancarkan cahaya. Kita mengenalnya dengan sebutan bola lampu. Ya. Bola lampu inikah yang membuat dirinya nyala? Tidak. Lalu siapa yang membuatnya nyala? Ada mungkin puluhan kilo dari tempat kita. Di sana sumbernya. Lalu apakah kita melihat aliran yang datang dari sumber ke balon itu? Tidak. Kita nggak lihat. Ketika kemudian di sana hidup, maka bola lampu ini hidup, nyala dia. Kalau di sana mati, maka mati, padam dia. Nah, pencipta langit dan bumi ini maha hidup, tidak ada matinya. Maka alam semesta ini selamanya hidup. Maka orang yang mati tetap hidup, tidak mati, karena bersumber dari hakikat yang hidup. Nah, kalau Anda berkata dari mana alam semesta ini menciptakan? Allah menciptakan segala sesuatunya dari sesuatu yang tidak ada, kemudian Allah adakan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah hanya mengatakan ada, maka semuanya ada. Jadi, maka semuanya jadi. Di dalam Yesaya 55 nomor 11, aku Tuhan hanya memberi perintah, dan apa yang keluar dari mulutku berupa firman perkataan tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sampai sebelum terjadi apa yang kuperintahkan. Mazmur 33 nomor 9, dia hanya memberi perintah, maka semuanya ada. Dia hanya memberikan titah, maka semuanya jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Maka Al-Quran mengatakan apa? Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Ini Al-Quran yang mengatakan itu.
Oke, mantap Seperti abangku itu, ya. saudara. Mantap, Silakan. mantap. Pijan mantap ya. Jadi sedikit-sedikit udah punya isinya memahami juga ya mengenai pemahaman abang. Jadi abang tadi analogikan seperti bola lampu yang ada di rumah kita kan begitu. Jadi sebagai penerang gitu. Jadi abang analogikan ke Tuhan itu. Jadi kita tahu ada bola lampu bisa ada cahaya karena ada arus ya kan. Jadi jadi kalau kita lihat hanya bisa melihat bola lampu. Jadi kan kita tahu bahwa ada sumbernya. Sumbernya itu pasti ada mesinnya kan. Jadi kalau wujud itu ada, berarti kita cari sumbernya. Kok bisa ada cahaya di rumah, bisa ada bola lampu, kemudian ada cahaya. Berarti ada sumbernya itu, wujudnya ada yaitu mesinnya. Begitu. Jadi yang saya tanyakan kembali ke Tuhan Sang Pencipta ini. Bagaimana cara Tuhan Sang Pencipta yang biasanya orang Islam kan contohnya Allah kalau nggak salah bisa menyatakan dirinya kepada manusia sebab dia itu kan Maha Kuasa, Sang Sumber, Sang Pencipta. Jadi bagaimana cara Allah ini, Tuhan ini untuk menyatakan dirinya bahwa dia itu ada. Abang tadi katakan bahwa Tuhan itu ada seperti zat kan, zat. Jadi maksud zat itu kan wujud. Berarti wujud itu ada. Wujud itu ada seperti apa? Kalau memang wujud itu ada, bagaimana menyatakan wujudnya itu bahwa dia itu ada dan manusia yang diciptakan sama seperti kita yang diberikan akal ya. Jadi kita bisa mengenal eksistensi atau Allah itu bagaimana wujudnya. Seperti itu abangku. Iya. Jadi gini saudara, pencipta langit dan bumi itu tidak memiliki kelemahan, tidak memiliki setitik noda pada hakikatnya. Maka tidak bisa pencipta langit dan bumi, Allah, itu diserupakan dengan makhluk. Karena sesempurna apapun makhluk itu punya kelemahan. Langit ini megah. Mewah kali langit ini, menampung segala macam galaksi. Tetapi ada masa di mana dia lemah, hancur lebur. Apakah seperti itu gambaran Tuhan? Tidak bisa. Kalau langit saja punya kelemahan, bagaimana dengan makhluk yang ada di dalamnya? Maka kita tidak bisa menggambarkan Tuhan itu. Seperti apa wujudnya? Laisa kamitslihi syai'. Pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Sama seperti 2 Samuel 7:22. Tuhan yang maha tinggi, maha adil, itu tidak serupa dengan makhluk. Lalu bagaimana kita bisa kemudian berinteraksi dengan beliau? Dengan hakikat pencipta ini. Sekarang saya mau tanya kepada saudara. Kira-kira kalau Anda berbicara, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi. Kira-kira yang Tuhan ini dengar enggak saudara? Secara iman kita, kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu ada, pasti Tuhan itu mendengar. Ya, terlepas daripada kita yakini, dari kita yakini Tuhan yang mana, yang pasti penjaga alam semesta ini pasti maha mendengar. Annallahas sami alim, dan maha mengetahui. Karena kalau beliau tidak maha mengetahui, bagaimana komponen ekosistem kehidupan kita ini, habitat-habitat yang ada ini bisa bertahan? Penciptanya, penjaganya ternyata tidak maha mendengar, ternyata tidak maha mengetahui, maka hancur alam semesta ini. Alam semesta ini jangankan hancur, ada pun tidak. Kenapa? Karena tidak ada sang penjaganya. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan aku mengetahui apapun yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Aku Tuhan lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu kepada dirinya sendiri. Bayangkan. Saya ulang, aku Tuhan lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu terhadap dirinya sendiri. Gila nggak tuh firman Tuhan sehebat itu?
Sekarang kita uji kebenarannya. Tiap hari kita merasa gagah. Ganteng, ngaca, senyum di depan kaca, nyisir, pakai ini, pakai itu. Wah, ganteng kita. Habis itu keluar rumah kita sombong terhadap orang-orang di sekeliling kita. Merasa bangga diri kita atas pencapaian kita. Tapi untuk sekedar mengetahui 3 senti dari pangkal lidah kita, kita nggak tahu apa itu di dalam. Hanya untuk mengetahui isi telinga kita di dalamnya ada apa, kita nggak bisa. Hanya sekedar tahu bagaimana bentuk suara itu. Kenapa bisa mulut bergerak dan mengeluarkan suara A, B, C. Apa yang ada di dalam? Seperti apa bentukannya di dalam? Sekedar untuk merasakan ini manis, ini pahit, ini kecut, ini enak, ini tidak enak. Apa itu yang ada? Kok bisa kita bisa merasakan itu semua? Ini pedas, ini sedikit asin, ini manis. Loh, kok bisa kita bisa merasakan itu semua? Apa sih yang ada di lidah ini? Apa? Kok kita bisa tahu ini merah, ini biru, ini coklat, oh ini yang disebut lantai, ini apa ini yang memasang di dalam mata kita ini untuk kita tahu ini hitam, ini cuacanya nggak bagus, ini sekarang malam. Ini apa ini? Siapa yang memasang ini? Bahkan untuk sekedar mengetahui saja apa yang ada kemudian di dalam rongga dada kita ini, kita nggak bisa. Maka Allah Tuhanku mengatakan, wa nahnu akrabu ilaihi min habalil warid. Aku sungguh lebih dekat kepada manusia itu sendiri daripada manusia itu sendiri terhadap dirinya. Gila. Jadi kalau hari ini masih ada orang yang menuhankan sesamanya manusia, itu namanya pongah, sombong, angkuh terhadap penciptanya. Apatah lagi sampai mengatakan Tuhannya turun ke bumi menjadi bayi, butuh ASI, butuh makan, butuh minum. Itu artinya orang ini kufur nikmat. Apatah lagi sampai dia mengatakan kemaksiatan yang dilakukan manusia ditebus dengan Tuhan nuzul ke bumi, mati dibunuh manusia. Itu adalah suatu kehancuran peradaban manusia. Kelemahan yang selemah-lemahnya yang dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan. Artinya orang ini tidak menggunakan akal. Bagaimana mungkin? Sedangkan untuk merasai saja kita butuh bantuan Allah. Untuk merasakan ini hitam, ini coklat, ini putih, kita butuh Allah, kita butuh Tuhan. Kok Tuhan justru turun jadi bayi, Cak Ayu? Oke, mantap. Maka ya silakan saudara. Jadi apa tadi ya? Lupa aku. Bentar. Maka ketika ditanya, wahai umat Islam, naam. Jadi menurut logika kita, Bang, sesuatu yang nggak pernah ada bisa kita yakini ada nggak? Yang nggak pernah, misalnya kita bisa mengatakan bahwa oh itu ada, sementara seperti apa dia nggak ada gitu. Nggak akal lah itu. Roh ada nggak yang mau menyangkal roh itu nggak ada? Ingat Bung, usia kita sekarang kalau saya sudah 40-an. Sudah 40 tahun saya hidup dengan roh. Ngomong dengan roh, makan dengan roh, tidur dengan roh, berjalan dengan roh. Tanya saya, seperti apa engkau mengenal rohmu? Nihil pemberitaan. Tak ada orang yang mengenal dirinya, ya Allah. Ini roh. Sejak kita dilahirkan, keluar dari rahim, tak pernah sedetik pun kita berpisah dengan roh kita. Tapi apakah kita tahu? Apakah kita tahu Bang Suma? Hei Bang Suma, apakah kau mengenal dirimu? Tidak. Tapi bisa kita bisa menyatakan roh itu ada. Kenapa? Karena kita kan roh itu kan dengan nafas kita itu kan bisa menghembuskan nafas kan. Jadi jelas ada gitu kan. Ada. Tapi apakah mengenal? Jadi apakah kita kenal? Kita
mengenal roh kita itu kan dengan nafas itu kan seperti angin kan begitu. Apakah kita kenal seperti apa wujudnya? Tapi kan kalau ada, meskipun kita tidak bisa melihat nafas itu kan. Tapi apakah kita mengenal? Apakah kita tahu wujudnya seperti apa? Ini yang kita temani selalu. Kita lebih mengenal orang lain daripada mengenal diri kita sendiri. Tapi sekarang saudara itu minta bang, mengenal roh kita itu kan ya pasti kita bisa menyatakan roh itu ada, kita bisa hidup terus dengan hembusan nafas itu kan pasti kita bisa rasakan. Iya, kita rasakan. Mengalami. Tapi apakah kita mengenal? Apakah kita mengenal wujudnya? Jangankan roh, sekarang Anda pejamkan mata Anda. Pejamkan mata Anda, bayangkan wajah Anda. Anda bisa bayangkan? Tidak bisa. Anda bisa membayangkannya kalau Anda membayangkan wajah Anda dalam foto. Anda bisa membayangkannya ketika Anda bercermin. Anda bisa membayangkannya ketika Anda melihat HP. Anda bisa membayangkan itu semua. Itu wajahmu sendiri loh. Wajahmu sendiri. Bohong kalau Anda bisa membayangkan wajah Anda sendiri tanpa membayangkan foto di cermin, atau Anda lagi sedang berdiri di depan cermin, atau Anda sedang melihat foto Anda sendiri. Ini diri kita sendiri. Maka Al-Quran mengatakan, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih mengenal engkau daripada engkau mengenal dirimu. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa kita bisa mengenal roh itu ya dengan kita hidup, yaitu nyata, dan hembusan nafas kita itu kita bisa rasakan meskipun kita nggak melihat sosok seperti apa roh kita itu. Jadi dengan Sang Pencipta ini adalah kita percaya bahwa dia itu ada kan begitu. Jadi untuk kita sebagai manusia ini, kita mengenal dia itu, apalagi dia sebagai Maha Kuasa untuk menyatakan bahwa dirinya itu ada. Kalau hanya sebatas dia itu wujud ada, sementara kemahakuasaan itu kita nggak bisa mengenal dia. Jadi bagaimana gitu? Sementara kita aja sebagai sang roh, karena kita hidup, terus kita bisa merasakan nafas kita itu sendiri gitu. Jadi apalagi sebagai Sang Pencipta itu sendiri yang katanya dia wujudnya itu benar-benar ada. Oke, benar-benar ada. Seperti apa wujud Tuhan itu? Meskipun tidak melihat secara seperti apa kada itu. Jadi untuk mengenal diri Tuhan Sang Pencipta itu bahwa itu wujudnya itu ada, wujud ada, tapi seperti apa wujudnya ada, tapi seperti apa wujud itu, agar kita sebagai manusia mengenal dia itu wujudnya itu ada, benar-benar ada gitu dia Abang. Ya, sebelum Anda bertanya seperti itu, Nabi Musa lebih dulu minta kepada Allah. Nabi Musa minta, apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku tahu engkau itu ada. Aku yakin engkau itu ada. Tetapi aku ingin melihat engkau seperti apa engkau, wahai ya Allah. Aku ingin tahu kamu itu seperti apa wujudnya. Apakah kemudian Nabi Musa dapat melihat Allah? Tidak. Ketika Nabi Musa kemudian datang ketika Allah kemudian memperlihatkan dan berfirman kepada Nabi Musa, Nabi Musa kemudian minta, ya Allah, aku ingin melihatmu seperti apakah engkau, meskipun aku tahu bahwa engkau itu ada, engkau itu pasti nyata, tapi aku ingin melihat kamu itu seperti apa. Aku ingin lihat kamu bagaimana. Allah kemudian menjawab apa? Karena Allah tidak mau mengecewakan Nabi Musa, maka kata Allah, lantarani kata Allah, kamu tidak akan mampu melihat aku, wahai Nabi Musa. Tapi karena Allah tidak mau mengecewakan Nabi Musa, setelah kemudian terkagum-kagum Nabi Musa ini selama di Gunung Turzina atau Gunung Sinai, melihat air yang mengalir di lereng-lereng yang indah, melihat bebatuan yang ada di sana,
bergantinya siang dan malam, burung-burung yang berterbangan. Lalu kemudian Allah berfirman kepadanya, walakin inzir ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 143. Wahai Musa, coba kamu lihat gunung-gunung batu di sekitarmu. Hai Musa, kalau kamu melihat mereka mampu menampung kedatanganku, maka engkau pasti bisa melihat aku. Apa yang terjadi kemudian? Allah lanjutkan, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Waktu Allah baru niat mau datang ke bumi untuk memperlihatkan diri kepada Musa, belum juga datang, ja'alahu dakka, maka semua gunung batu itu hancur lebur, tak mampu menampung kedatangan Allah. Wa harra Musa saifa. Ya, Abangku, berarti suara Allah itu bisa didengar. Allah bisa menyatakan diri dalam 3 hal, melalui malaikat, melalui wahyu, melalui tabir. Allah kepada Nabi Musa itu melalui tabir, di balik tabir. Sama Tabirnya seperti apa, Abangku? Tabir Allah itu untuk menyatakan dia itu tabirnya apa? di balik pohon. Salah satunya di balik pohon. Suara kedengaran terdengar seperti di balik pohon. Sama seperti Berarti suara Allah itu bisa didengar, Abangku, ya? melalui tabir. Sama ya, tapi bisa didengar, ya? Ya, didengarkan oleh Nabi Musa, tapi melalui tabir. Kemudian sama seperti saya kepada Anda, melalui tabir, melalui HP, Anda mendengarkan suara saya. Tetapi yang bersuara di depan Anda itu bukan saya. Itu adalah, apa itu namanya? Speaker dari HP Anda itu, yang berbicara dengan Anda. Itu yang dimaksud tabir. Ya, tapi meskipun saya nggak mengenal Abang secara fisik, tapi kan pasti saya yakin bahwa tubuh wujud Abang kan ada, kan begitu? Ya, Allah itu wujud, Allah itu ada, tapi tidak bisa kita lihat, kita tidak bisa kemudian menyamakan Allah itu seperti apa. Kenapa? Karena yang ada dalam pengetahuan kepala kita dan yang ada yang ditampung oleh penglihatan kita, semua hanya bisa makhluk, hanya bisa melihat makhluk. Alat yang ada pada diri, ya, Abangku, bisa kita katakan bahwa untuk mengetahui bahwa Allah itu ada ya dengan iman, berarti hanya dengan iman saja? Atau iya, dengan iman yang didasari oleh akal. Tadi berarti imani saja ya gitu ya. Berarti kita mengimani saja. Oh, beda. Kalau imani saja itu Kristen. Loh, tapi kalau kan kami enggak. Abang, iya, saya setuju dengan Abang bahwa Allah itu seperti Abang nggak bisa menyerupai apapun yang ada di dunia ini gitu, karena Dia itu Maha Kuasa. Jadi dengan pernyataan seperti berarti kita mengimani Allah itu ada ya, karena memang kita nggak bisa seperti apa dia, berarti mengimani saja, kan begitu? Diimani dengan akal bahwa kita sadar seperti meja tidak akan pernah bisa tembus. Bagaimana meja bisa mengetahui Tuhan yang membikinnya? Begitu juga kita manusia. Karena kita disetting, tubuh kita ini disetting, otak disetting untuk tidak bisa tembus melihat kemudian wujud Tuhan itu seperti apa. Jadi di Islam itu akal dan iman. Kalau yang mengimani saja itu di Kristen, Tuhan mati. Apakah yang mati itu Tuhan? Tuhan. Dipaksa mengatakan Tuhan, imani saja. Apakah yang dikandung Maria itu Tuhan? Tuhan. Padahal akalnya sudah tahu itu manusia. Imani saja. Oke, Abangku. Apakah yang nenek itu Tuhan? Tuhan. Dia sudah tahu itu. Akalnya sudah tahu itu manusia. Tapi karena imani saja, ya mau tidak mau bilang saja Tuhan. Kalau pencipta langit dan bumi, Islam itu enggak begitu. Islam itu akal. Kenapa Tuhan itu tidak bisa dilihat? Bukan karena mau diimani saja, tidak. Karena memang kapasitas pencipta langit dan bumi itu hakikatnya tidak bisa tersentuh oleh cakrawala makhluk. Berarti kita yakin bahwa Allah itu kan sebagai sang pencipta, meskipun secara eksistensinya kita nggak bisa lihat karena kita memang hanya manusia terbatas gitu. Jadi dengan apa ini menciptakan segala sesuatunya, Abangku, dan menurut iman Islam ya, pengen tahu gitu
Seperti apa gitu? Dengan kehendak. Bagaimana? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Hanya dengan berkehendak. Saya berkehendak menciptakan matahari. Jadi. Saya berkehendak menciptakan bumi. Berkehendak. Jadi. Saya ingin membuat seorang perawan bernama Maria melahirkan manusia tanpa ayah. Jadi. Jadi Makanya saya baca Yesus ada kalam, ada apa itu Kalimah. Oke. Ya. Kalimatul kalau ya. Jadi kalam itu apa artinya kalimatullah? Apa artinya juga Bangku? Ya. Ya, jadi kalam itu sifat yang melekat pada Tuhan. Kalimah makhluk yang terlontar keluar dari pencipta, dari sifat kalam. Kalimat itu bisa dikatakan perkataan Allah ya, perkataan. Ya, perkataan Allah. Berarti kalau kalam sifat. Ya, sifat Allah itu berarti sifat Allah ini melekat pada diri bersama Tuhan Allah. itu ya. Ya, Berarti sifatnya ini kekal dong bersama dengan Allah karena memang kekal. Allah menciptakan bumi ataupun segala sesuatu kan dengan kalamnya kan, dengan kalamnya terus dia mengeluarkan perkataan, jadilah kun fayakun kan yang saya baca kun fayakun. Sedikit-sedikit abang kayaknya saya juga belajar gitu, jadi pingin tahu. Jadi dengan mengeluarkan perkataan kalimat itu kan kun fayakun, jadilah begitu. Jadi sifat kalam Allah ini kekal bersama dengan Allah ini. Apakah bisa dikatakan abangku kalam ini Allah atau Allah itu pun kalam? Jadi gini, Allah itu ahad. Ahad bersama dengan sifatnya. Kekal. Ahad itu tunggal bang ya? Ahad itu tunggal. Iya. Oke. Betul. Dan pada hakikat Allah melekat sifat. Sifat kemahaan. Maha berkalam, maha perkasa, maha kuasa. Kekal bersama dengan Allah. Sifatnya. Berarti kalam ini kekal juga bersama dengan Allah ya? Karena memang kalau nggak kekal sifatnya itu nggak bisa juga menciptakan abangku ya kan? Ya karena hakikat Allah itu memiliki sifat. Nah, sifat-sifat Allah itu melekat. Sama seperti Abang, bentar dulu. Baru saya paham lo sama Abang Juma. Kenapa? Karena ada juga kan saya masuk di Komal kan katanya kalam itu firman, kalimatullah juga firman. Jadi aku bilang, aku lebih paham kalau sama Abang Juma. Kenapa Abang Juma? Meskipun baru kali ini aku masuk ya, karena kata Abang Juma kan kalam itu sifat, katanya bukan, itu firman. Jadi bingung gitu loh. Berarti kalau kalam itu sifat memang kekal bersama dengan Allah. Jadi bagaimana Allah menciptakannya kalau nggak ada sifatnya kan kekal bersama dengan dia kan abangku. Jadi katanya kalam itu firman, kalimatullah juga firman. Jadi bingung kok. Kalam firman kalam. Jadi kalau kita lihat kalau kalimatullah itu kan kalimat, berarti terdiri dari beberapa kata kan abang. Nah, jadi makanya itu keluarlah perkataan Allah itu kun fayakun. Itu kan kalimat. Jadilah terang manusia jadilah manusia kan begitu. Izinkan saya berbicara. Oke, lanjut abangku. Ya, jadi pada diri Allah itu adalah hakikat tunggal absolut. Pada hakikat Allah yang ahad ini itu memiliki sifat. Sifat yang bersama dengan Allah, bukan pribadi yang berbeda. Tapi adalah hakikat tunggal yang absolut, tidak berbilang, tidak berbagi. Pada hakikat yang tunggal ini memiliki sifat-sifat, di antaranya kemampuan berfirman. Nah, dari kemampuan berfirman inilah Allah menciptakan. Jadi terang, jadi ini, jadi itu. Jadi kalau seibarat manusia yang disebut kalam itu adalah mulut. Mulut yang melontarkan kemudian isi ide. Jadi ketika dia mengatakan mulut ini, jadilah nasi, jadilah beras, tidak mulut ini yang turun menjadi beras, bukan mulut ini yang menjadi nasi. Saya ingin makan pisang, bukan mulut yang menjadi pisang,
Tetapi seketika apa yang diucapkan oleh mulut ini, karena mulut ini adalah mulut sang penguasa, maka seluruh yang mendengarkan berbondong-bondong menyiapkan pisang. Nah, sama ketika dia berkata, lahirlah seorang manusia bernama Yesus tanpa ayah. Lahir, tapi bukan mulut Tuhan yang turun ke bumi menjadi Yesus. Jadi seibarat pisang dengan Yesus itu derajatnya sama. Sama-sama berasal dari instruksi Tuhan. Berarti bisa Makanya dikatakan abangku, kalam itu Allah, Allah itu sifat. Bisa. Oh, dengar, kalau dikatakan begitu, begini, Anda misalnya Anda punya sifat pemarah, bolehkah saya katakan Anda adalah pemarah? Pemarah adalah Anda. Bukannya apa ya? Karena pengen belajar gitu tulisnya. Mohon maaf dulu abangku ya, karena baru aku paham sama Bang Juma serius.